Kenapa mau kalah ini? Selamat sore, Bu Stinca. Gustinca masih buat bimbing. Suara dia. Saya pikir sama-sama di Parigi nih. Kenapa Ibu Stinca latarnya Morowali? Ada Iya, iya. korbannya. Siap. Siap. Persiapan Morowali itu. Siap. Oke, izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator. Di sini ada Pak Wahab dan Ibu Stinca, serta nanti akan segera bergabung Pak Sigit. Dan teman-teman evaluator baik dari provinsi ada Pak Isman dan Ibu Astri Nova Intam, serta Ibu Uni dan Pak Elis yang sudah sempat bergabung. Terima kasih, kita ketemu lagi di pembelajaran agenda 4 di 107 Kabupaten Sigi. Dan tahapan awal, dan saya mengingatkan teman-teman dalam pantauan saya hanya 2 orang yang masih mengerjakan evaluasi akademik ya, untuk segera menyelesaikan evaluasi akademiknya. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan Pak Budi Wirawan ST untuk memimpin jalannya doa bersama, semoga diberikan kelancaran pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai coaching agenda 4 hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi Wirawan. Dan izin Pak Wahab serta Ibu Stinca, saya bukakan ruangan pembelajaran. Nah, Pak Sigit sudah bergabung bersama kita juga. Assalamualaikum Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya sudah buka dari tadi dan saya persilahkan untuk masuk ke dalam ruangan pembelajaran. Saya buka sekarang. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Sore. Ibu mau tes semangatnya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya sore ya. Sore, sore, sore. Yes. Semangat pagi. Sore. Yes. Terima kasih Pak Rahmat.
Terima kasih juga Ibu Uni yang sudah mendampingi kita dalam pembimbingan pada sore hari ini. Ibu bersyukur kita berjumpa pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut mengucap syukur, tapi kayaknya baru 8 ini yang masuk ya. Ya izin Bu, Pak Ratama sama Pak Muhammad Taslim. Ya. Pak Pak Taslim. Ratama sulit masuk tadi di Zoom meetingnya. Pak Pak Taslim. Taslim opnya masih sementara diperbaharui. Biar bisa Dengan masuk. satu lagi. Pak Muhammad Taslim. Ya, dengan. Oke, Ibu coba tanya, Ibu coba ini ya. Kalau Tia apa kabar? Baik, Bu. Eta apa kabar? Puji Tuhan, baik Bu. Terima kasih. Rini apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Andi apa kabar? Baik, Bu. Apri apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik, masih segar, semangat. Erni apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Abdi apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu Stince. Selamat sore, Bu. Nurul apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, terima kasih Ibu Rahma sudah mendampingi kita pada sore hari ini. Ada 2 teman lagi yang masih kesulitan masuk dalam Zoom kita, tetapi kita berharap dia akan masuk. Iya. Teman-teman sudah mengerjakan tugas? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Sudah Bu, tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak Lancar ada, jaya, Bu. kita akan mulai. Kalau tidak ada yang kesulitan, pasang dulu. Saya, Bu, kesulitan. Syukur ini belum berapa menit lampu di Parigi menyala. Apa kabar Pak Taslim? Baik Bu, maaf tadi laptop ada lag Bu. Ya, syukur lampu di Parigi tadi sempat padam dan saat ini sudah menyala dengan baik sehingga walaupun ada data kalau mati lampu pasti jaringannya akan terganggu. Ya, kita bersyukur. Cuma background-nya Ibu agak ini ya, background Ibu agak ramai mengganggu. Tidak Ibu. Tidak ya? Bu, tidak mengganggu. Aman Bu, Hanya nggak Ibu. apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ada ya? Oke, sekarang silakan tampilkan tugasnya, masing-masing menampilkan. Ibu ingin melihat. Dari Tiara, silakan Tiara. Baik, Bu, izin share. Tadi gabung kan. Ya, boleh juga bab 1, boleh. Kalau mau langsung ke tabelnya juga boleh. Iya, Bu. Saya mungkin membahas yang bab 2 ya, Bu ya. Bisa dari bab 1, tidak apa-apa. Ibu mau lihat dari bab 1. Karena Oh ya, baik, Bu. Ibu mau lihat latar belakangmu. Oke, baik, Bu. Di sini sudah jadi ini, tinggal tertanggal. Ini, Bu. Ini format yang dari Ibu tinggal saya rubah-rubah. Iya, yang tidak dari depannya. apa-apa. Iya, tidak Iya. apa-apa. Iya, ini Bu, saya langsung ke latar belakangnya. Mohon maaf Bu sebelumnya dari rancanganku yang Oke, sebelumnya. nanti Ibu sampaikan siginya harus ditandatangan penulis ya. Penulis harus bertanda Oh, iya. tangan nanti ya, itu pertama. Baik Bu. Lihat Ya, di pendahulu latar belakang ya, latar belakang di kalimat akhir Ibu lihat. Mana kalimat akhirnya? Yang ada karena ini kan Ini Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya jelaskan kemarin judul saya hari ini judul saya berubah karena kemarin judul yang sebelumnya itu sama mentor minta dirubah, dia nggak setuju kayaknya Bu. tidak Jadi apa-apa, dirubah. justru harus Ya. dirubah atas persetujuan mentor. Ya, jadi saya rubah judulnya Bu menjadi upaya peningkatan pelaporan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Ini latar belakang saya.
Lalu ini kalimat terakhir saya terkait dampaknya jika pelaporan itu tidak selesai, jika tidak teratasi, maka dapat memberikan dampak penilaian capaian pelaksanaan HAM di Kabupaten Sigi mengalami penurunan, dan Kabupaten Sigi belum bisa mencapai tujuan sebagai Kabupaten Peduli HAM. Maka diperlukan sebuah perbaikan dalam penyampaian laporan pencapaian pelaksanaan HAM di OPD terkait pelaporan yang disampaikan biar sesuai. Nah, sini tunggu, tambah di sini. Di depan jika, ya. Iya. Dampak iya, isu. Tulis di situ dampak isu. Di depannya jika. Di depan jika. Di depannya jika. Depannya sini, Bu. Ya, dampak isu. Isu itu ya. Dikasih tebal itu 2 huruf itu. 2 kata itu dikasih tebal. Supaya penguji bisa melihat bahwa ini dampak isu untuk semuanya ya. Satu Ibu perbaiki semuanya harus begitu supaya dia dibikin huruf tebal. Jadi dampak isu jika hal pelaporan ini kan isumu ini hal pelaporan ini gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu dampak isu itu oke. Maju terus ke tujuan. Melihat tujuan. Sepertinya kayaknya tujuannya di atas. Tujuan di bawah sudah betul. Ya, Pak, saya sudah lupa. Maaf. Fokus. Ya. Tujuan aktualisasinya. Ya, ini. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait hak-hak Kenapa masih hak anak itu? Iya, Bu. Ini belum sampai saya rubah kan yang tujuan kemarin. Kemarin kasih merah dia. Kasih merah dia. Sekarang di merah kan nanti kau lupa sampai ini. Iya, bukan Bu. Itu yang hak anak itu kau rubah, kau kasih merah ya. Oke. Supaya kau tahu ini yang dirubah, ini yang harus dirubah ya. Oke, kasih merah ya. ASN profesional dan berkarakter smart. Oke. Manfaat bagi instansi ya. Bagi instansimu apa? Tulis di situ langsung, Tiara. Bagi instansi ini, Bu, membantu melaksanakan program di unit kerja dengan metode. Ya, instansimu apa? Bagi bagian hukum. Apa? Iya. Bagian hukum sekretariat daerah. Iya, langsung situ. Setda saja dia, Setda. Karena kabupatenmu harus muncul. Karena dia Setda. Kabupaten Sigi ya. Bagi masyarakat, bagi penulis. Oke. Lanjut. Manfaat. Oh, itu manfaat sudah lanjut anunya. Rancanganmu mana? Analisis. Ya, itu analisis isumu. Ibu langsung koreksi begini ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Kita istilahnya dari kita harusnya ketemu ini, tapi karena kita tidak ketemu, koreksi satu-satu. Mana bab 2-mu sudah langsung ke bab 2. Sudah bab 2 ini? Fontnya 12 ya, fontnya 12. Mau Time New Roman atau Arial terserah. Belum. Ya, ini Bu, analisis isuku, Bu. Ya, 3 mana APK atau USG kau pakai? USG, Bu. Ya, USG mana dia? Mana yang paling tinggi? Ini. Belum optimalnya pelaporan rencana aksi nasional. Oke. 12. Mana? Fishbone-mu mana? Saya nggak pakai fishbone, Bu. Soalnya kemarin agak kesulitan pemetaan, jadi saya pakai casual mapping. Coba, iya, tidak Ibu mau lihat apa yang kau pakai? Iya. Casual mapping belum optimalnya penyetoran laporan kurang pemahaman pendidikan dan pembuatan, kurangnya kualitas SDM, kurangnya perhatian OPD terhadap permintaan. Nah, alternatif pemecahanmu mana? Ya, ini kemarin alternatifku sementara masih ini, Bu. Saya belum mendapatkan. Masih anak. Ya? Belum. Oh, tidak, sudah Ibu kira masih anak. Iya, maksudnya sudah ini, cuma mungkin masih kurang tepat. Gimana, Bu? Mohon komentarnya. Kuantitas atau kuantitas itu apa itu maksudnya? Ya, SDM ini yang nomor 2. Kuantitas, Bu. Maaf, Bu. Tipe. Oke. Kuantitas. Baru apalagi yang kamu bikin? Coba ke bawah sudah ada? Itu belum, Bu.
Soalnya belum bisa Oke. memecahkan ini saya, Bu. Mohon bantuannya. Ya, jadi lihat di sini, ya kan kau punya isu itu kurang optimal. Bukan optimalisasi, ya. Kalau optimalisasi terlalu luas. Ya teman-teman ya. Ya, silakan stop share Tiara. Iya, baik, Bu. Ya, stop share dulu. Baik, Bu. Kalau makasih. ada yang mengangkat isu kurang optimal, boleh saja ya isu. Tapi gagasan pemecahannya ya apa yang ingin kau lakukan bukan langsung optimalisasi. Jadi mungkin saja salah satu dari tulang-tulang ikan atau salah satu dari mapping yang kau bikin, contohnya mapping mana yang mau diselesaikan dari penyebabnya yang akan diatasi, itu kalau dia optimalisasi terlalu luas, ya, karena optimalisasi itu banyak, ya. Kalau dia langsung optimalisasi akan kesulitan. Kalian mau lihat yang mana, yang bagaimana yang tidak optimal itu dan bagaimana optimalisasi itu harus dilakukan. Oke? Ya, lanjut. Siapa lagi yang ingin tampil? Saya, Bu. Ya, silakan. Eta. Ibu bersyukur ini hidup lampu. Kalau tidak, Ibu kesulitan biar ada data. Ibu sudah siap-siap, tapi mau di apa? Syukur beberapa menit Ibu doa-doa memang. Oke, mana dari awal? Kalau kata pengantar Ibu tidak usah ngeceknya karena dia nanti di laporan baru kata pengantar yang agak ini ya. Oh, satu hal. Judul huruf besar semuanya. Ya. Judul dikasih tulis huruf besar. Kasih merah saja dia caranya, kasih merah, ya. Kasih merah dia, blok merah artinya dia harus diganti, ya. Semuanya ya, huruf harus besar. Oke. Lanjut. Dia bukan studi kasus, Eta tadi itu bukan studi kasus. Jadi kau langsung bikin prasarana desa Tanah Harapan. Begitu. Pindahkan di situ. Ya. Ya, nanti kau kasih baik itu, ya, Tanah Harapan. Atau bisa di ujung, lokusnya di ujung. Ya, kan dia fokus baru lokus, ya. Teman-teman, di judul itu harus ada fokus. Fokus itu apa yang mau dibikin dan harus ada lokus. Lokus itu tempat. Bisa dia begini jadinya. Penyusunan database sarana dan prasarana dengan aplikasi Google Earth di desa, ya. Jadi di desanya itu ya di desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Ya, studi kasusnya hilang ya. Ini Kecamatan Palolo-nya ada. Ya, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Oke, lanjut. Terus dulu. Ada data tidak yang desa yang belum punya? Jadi di latar belakang, ya di latar belakang itu menunjukkan data atau fakta, ya. Mengapa kamu mengangkat isu itu? Ya, ada data atau fakta. Perhatikan ya. Dia tidak boleh asal-asal ambil. Artinya mungkin saja itu bukan isu. Ya, harus ada data atau fakta. Kalau tidak ada data, mungkin fakta. Kalau misalnya desa dari sekian desa di kecamatan di Kabupaten Sigi, baru sekian yang punya data ini atau tidak ada, sehingga ini harus diangkat. Dan untuk percontohannya saya mengangkat satu desa. Lihat lanjut ke bawah. Dia harus ada itu ya, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada nanti karena di indikator penilaian, kalau teman-teman di indikator penilaian itu didukung oleh data atau fakta yang jelas, ya. Itu salah satu indikatornya ya. Atau di bawahnya lagi di level di bawahnya dia tidak didukung oleh data. Ya, artinya kalian akan tetap akan dinilai, tapi levelnya di bawah.
Ya. Nah, oke. Lanjut di tujuan. Pelan-pelan. Tujuan pemecahan isu. Tujuan tidak usah pakai tujuan pemecahan isu begitu. Langsung tujuan 1. Hilang itu 1.4. Bukan itu yang di atas itu, yang kopnya itu. Sudah ada kan tujuan. Tidak usah lagi tujuan pemecahan isu. Hilang itu. Iya, hilangkan itu. Hilang itu kata-kata itu. Iya, maksudnya itu disampaikan bahwa tujuan ini untuk pemecahan isu, tapi tidak usah dicantumkan dia di situ tujuan pemecahan isu, ya. Langsung tujuan aktualisasi. Menyediakan database sarana prasarana desa di Kabupaten Sigi, menyediakan informasi akurat tentang pembangunan sarana di desa di Kabupaten Sigi, mewujudkan penyusunan rencana. Nah, jadi ini kan kau punya seolah-olah ini semua desa ya. Terlalu umum tujuanmu, padahal yang kau capai satu desa saja kau bikin itu. 1, percontohan. Iya, jadi menyediakan pilot project database, ya. Di situ sebaiknya kau bikin begitu. Jadi membentuk ASN yang profesional. Nah, itu saja. Yang kedua itu, ya, mewujudkan sarana. Banyak sekali kau punya nih, membentuk ASO karena ada yang 2.4 ke 1.4.2 ini. Disingkat saja itu yang kedua ya. Yang kedua itu poinnya, jadi di poin 1 ini, yang poin di atas tadi bisa kau bikin 2 saja, ya. Bisa kau bikin 2 saja. Apa yang kau ingin capai? Ya, menyediakan database dan informasi, membuat berbasis ini dia. Boleh dia berbasis, tidak apa-apa dia berbasis IT-nya. Berbasis data, dia berbasis data ya. Tapi dia disederhanakan, bisa dia jadi 2. Tujuan tidak usah banyak-banyak, 2 saja ya, supaya tidak pusing menjawab, karena tujuan akan dilihat jawabannya di rencanamu ya. Di rencanamu akan dilihat. Jadi padahal kan intinya ini tujuannya memberikan menyediakan database dan informasi yang akurat ya di bidang pengembangan sarana dan prasarana desa berbasis data. Begitu saja ya. Oke, digabung ini 3 ya, terlalu panjang. Baru yang kedua ini ya, bisa kau ini membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart ya. Berkarakter smart. Mana ini? Kenapa banyak sekali kepunya ini? Membentuk ASN, nah tadi membentuk ASN berakhlak, ya bisa situ campur. Membentuk ASN yang memiliki nilai-nilai dasar berakhlak, ya situ disambung yang huruf besar, huruf tebal itu. Membentuk ASN di situ yang sebelum profesional, di bawah di belakangnya yang membentuk ASN yang apa dia memiliki atau memiliki nilai-nilai dasar berakhlak dan profesional serta berkarakter smart. Panjang sekali, mantap betul kok bisa tujuan. Karena mencapai ini tidak dicapai dia. Kan tujuan harus dicapai supaya dia berhasil namanya. Ya, teman-teman ya. Jangan buat tujuan yang terlalu kita pikir dia muluk-muluk bagus-bagus, tapi tidak bisa kita capai dengan baik. Orang tidak bisa mengukur, tujuan harus terukur, ya. Tujuan harus terukur.
Ya, ingat ya, tujuan akan bisa diukur oleh penguji sejauh mana dia berhasil. Ya, jadi jangan kita mau wah kelihatan keren, tapi oke, secara ini dia bagus, tapi dia harus terukur. Oke, lanjut di manfaat ya. Manfaat, lanjut bagi instansi pemberdayaan. Bagi badan atau dinas ini pemberdayaan. Eta. Badan atau dinas dia judulnya. Dinas, Bu. Dinas ya, bagi dinas, instansi itu ganti jadi dinas. Dinas pemberdayaan. Oke, lanjut ke bawah. Bagi peserta, mana bagi masyarakat? Belum, Bu. Oke, nanti tambah ya. Ya. Nah, rancangan aktualisasi mana sudah? Analisis isu. Ya, Bu. Itu tidak usah Ibu baca, itu sudah betul semua. Analisis isu. Nah, analisis isu yang kedua, lihat mana isu. Isu yang pertama ini saya deskripsikan masing-masing, Bu. Tidak Ada 6 apa-apa. isu. Ada 6 isu, saya tapis dengan APKL. Ya, sudah. Mana yang core isu? Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet. Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet yang ada di desa. Bagaimana kaitannya dengan data ini loh? Connect dia. Ya, harus kan begini. Jadi kan judul sekarang kau bilang belum optimal. Dia kau optimalisasikan saja dia misalnya optimalisasi ketersediaan jaringan internet. Bagaimana kaitannya dengan dataan itu tujuanmu tadi itu? Oke, yang Bu, kalau yang yang saya ambil yang kedua, karena ini kan sama nilainya. Nanti saya pakai USG lagi. Oh, ini masih isu yang 6 itu. Kalau begitu ya bikin pusing itu kalau kau pakai 2. Kasih beda sedikit saja nilainya. Kau kasih beda saja jadi 19 yang kedua itu kan dihadimi. Bagaimana? Baik, Bu, berarti saya bikin karena begini. Iya, langsung jadi dapat core isu saja pakai satuan karena begini. Itu akan menambah waktumu dalam pemaparan. Kau akan harus menjelaskan kan tentang ada USG lagi. Padahal sudah pakai APK itu cuma 10 menit loh pemaparan. Habis waktu. Padahal istilahnya bukan ini yang penting sekali. Bukan tidak penting ya. Tapi yang lebih penting itu di rencana kegiatanmu. Oke, lanjut. Mana fishbone-mu? Bu, saya permisi, Bu. Berarti saya ambil ini saja, Bu, ya, yang langsung ke USG saja. Cuma 3 saja. Mana yang paling kau kuasai menjelaskannya, itu yang kau pakai. Oh, ya, baik. Ya, oke. Bisa yang USG, bisa. Kalau itu yang paling kau kuasai, itu pakai itu. Ya, oke. Karena ini, karena mau menjelaskan nanti kan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Oke, kenapa dia cuma 3 DP tulang? Cuma 3 saya bisa angkat penyebabnya, Bu. Atau harus 4, Bu? Tidak juga, tapi biasanya kan dia sampai 6. Ya, paling tidak dia 4 lah, supaya ikannya bisa berenang dengan bagus. Tidak juga. Ya, kalau tidak berenang dia ini. Itu anunya. Istilahnya bercandanya dia tidak bisa berenang dia kalau cuma 3. Oke. Sebaiknya lagi nanti. Iya, kau pikirkan lagi. Lanjut. Sudah sampai di kegiatan? Alternatifnya mana? Alternatif. Ini gagasan idenya. Dari tiap penyebab, ini gagasan ide yang saya angkat, Bu. Iya. Itu sudah maksudnya Ibu. Ya. Jadi dikaitkan saja gagasan pemecahan itu dengan apa yang kamu bikin, ya, supaya dia connect, mengusulkan pengadaan. Ya. Perangkat untuk mengambil titik. Apa ini maksudnya? Oh, ini, Bu. Oh, perangkat untuk mengambil titik koordinat belum tersedia. Oke. Ya. Rencana kegiatanmu. Nah, sebaiknya dia di landscape saja ya. Yang tabel ini landscape dari rencana kegiatan aktualisasi. Itu di landscape ya.
dibikin landscape, lantas isu yang diangkat, oh iya, yang isu di atas terkait dengan manajemen ASN, ini hapus, cut dia saja, cut, pindah dia ke atas. Yang ini? Ya, kasih merah ya dulu dia, itu bukan di situ tempatnya. Di situ justru gagasan pemecahan isu. Ya, taruh di atas itu saja dulu dia. Ya. Oke. Jadi atau di analisa isu dia. Ini kan fishbone sudah ini. Atau bisa juga di situ, nanti kita lihat. Di sini yang harus kau taruh itu gagasan. Ini di atasnya tabel 2.4. Ya, gagasan pemecahan isu. Sejajar dengan isu yang diangkat. Semuanya teman-teman lihat ya. Gagasan pemecahan isu. Apa gagasanmu? Secara, kan tadi banyak. Ada beberapa. Apa yang kamu bikin? Apa yang Ini Bu. Nah, copy harus di situ. Ya, oke. Sekarang gagasan dengan isu yang diatur. Oh, oke. Ya, nanti diatur ya. Ya, jadi ini menghimpun, melakukan. Perhatikan tabel. Stop share dulu supaya Ibu sampaikan. Oke, teman-teman ya. Teman-teman, untuk semuanya ya, melakukan konsultasi dengan mentor kecil karena apa? Kalau kegiatannya terlalu kecil, otomatis tahapannya akan sulit kita bikin, terlalu kecil-kecil ya. Menghubungi mentor, apa outputnya? Terhubungi mentor, apa nilai dasar di situ ya. Jadi sebaiknya kegiatan itu kan minimal 4 ya, minimal 4 saja ya, mesti 4 atau 5, jangan 3 ya teman-teman. Kalau 3 levelmu 3 ya, kalau 4 levelmu 4, kalau 2 levelmu 2, jadi sebaiknya dia 4, ambil level tertinggi ya. Kita sepakat ya, minimal 4 kegiatan, boleh 5 ya, boleh 6 tapi tidak usah 7 ya. boleh 5, boleh 6 tapi tidak usah 7 ya. Tidak cukup waktu 1 bulan, tidak cukup waktu 30 hari mau bikin 7 kegiatan. Oke. Kegiatan pertama ya, kegiatan pertama itu sebaiknya persiapan pelaksanaan aktualisasi, atau ya judulnya bukan persiapan semua ya, atau misalnya perencanaan pelaksanaan aktualisasi ya, atau ya kita langsung masuk di kegiatan ya, persiapan penyusunan database ya misalnya ya, langsung begitu dia. Jadi dia intinya persiapan, karena dalam manajemen itu minimal ada 3 hal penting: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring ya. Mana yang di ujung akhir. Nah, pelaksanaannya ini bisa 2. Oke, jadi misalnya persiapan pelaksanaan atau persiapan penyusunan database. Bisa begitu ya kalau kita mau masuk langsung di intinya kita. Tapi dia masih persiapan. Nah, di persiapan itu tahap pertamanya, di tahapan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Ya. Tahap pertamanya demikian, melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, kalau melakukan konsultasi dengan mentor, apa yang menjadi output? Karena setiap tahapan harus ada output. Apa output? Coba komentar teman-teman. Melakukan saran dan itu notulen dapat izin Bu, dapat izin tentang judul dari mentor. Iya, bukan mendapat judul kita sudah seminar, bukan persoalan judul. Jadi mendapat persetujuan mentor, mendapat saran masukan ya. Jadi outputnya itu ya, mendapat saran masukan dan persetujuan mentor, karena itu harus dibuktikan
Mana itu bukti itu? Jadi bikin lembar satu persetujuan mentor. Saya yang bertanda tangan bla 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 sebagai mentor menyetujui pelaksanaan kegiatan dari saudara bla 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 dengan judul bla bla bla. Itu lembar itu jadi bukti selain fotomu waktu hadap di mentor atau ke samping, ya. Itu bukti. Karena setiap tahapan harus ada bukti. Oke? Sepakat ya, kita begitu ya. Bukan konsultasi itu semuanya supaya itu tidak mengoreksi terlalu panjang, kita habis waktu cuma hal-hal kecil yang harus kita koreksi. Setelah itu tahapan kedua, ya, kalau kita perlu konsultasi dengan pimpinan yang di atas kepala dinas atau sekretaris boleh, ya, kita lakukan situ, melakukan konsultasi dengan kepala dinas kalau hal ini besar berkaitan dengan dinas, sehingga kita perlu konsultasi dengan dia karena kepala dinas harus tahu juga ini barang, ya, kita tidak bikin begitu saja. Nah, kalau selanjutnya, contoh kita mau ambil data di desa, mau bikin data ini, kita perlu koordinasi, ya, koordinasi dengan camat Palolo, koordinasi yang berikut, tahapan berikut lagi, tahap keempat, koordinasi dengan kepala desa Tanah Harapan. Ya, itu tahapan-tahapannya, ada fotonya, ada buktinya, ya, istilahnya kita ada foto koordinasi dengan mereka ini, atau lagi misalnya kita melakukan koordinasi dengan rekan sejawat kita, boleh itu. Kalau kita tidak ke desa, kita hanya di kantor, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Istilahnya teman-teman kita kan tidak mungkin kerja sendiri, kita perlu kerja dengan teman-teman, kita melakukan koordinasi dengan mereka. Gampang kan, fotonya ada, ya, foto-fotonya ada, dan misalnya saran masukan bisa kita tulis, saran masukan dari teman-teman apa, kita tulis semuanya. Oke, ya, itu kegiatan pertama. Kalau misalnya ada yang ya, oke, karena tidak ada guru, ya, jadi nah misalnya kita mau bikin sesuatu, contoh tadi kita mau ke desa, kita harus apa, itu bisa semuanya di persiapan, ya, ya, semuanya kita atur di persiapan. Misalnya kita, atau misalnya untuk ke desa kita bawa surat buktinya dari kepala dinasmu yang bertanda tangan. Iya, Bu. Ya, begitu juga untuk camat, kepala dinas, itu jadi bukti, evidence untuk hasil dari ini, ya, bahwa ini saya ke sana, ini saya ke sana dengan foto-foto di sana. Nah, setelah itu kedua, ya, kegiatan kedua, supaya dia jangan kecil, karena dari tiap tahapan, ya, melakukan konsultasi dengan mentor tadi, ya, mendapat saran, masukan, dan persetujuan mentor, ya, untuk pelaksanaan aktualisasi. Nilai dasar apa saja yang bisa keluar dari situ, ya, karena nilai dasar keluar per tahapan, nilai dasar dikeluarkan per tahapan. Jadi kolom 3, 4, 5 itu garis satu seperti Eta tadi, ya, sudah menggarisnya, ya, sudah betul dia digaris. Tapi kolom 6, 7 tidak dia garis, tidak sambung garisnya dari kolom 3, 4, 5. Hanya yang baku sambung itu di tahapan. Tiap tahapan sebaiknya digaris supaya memudahkan penguji melihat. Oh, ini tahap 1. Oh, ini tahap 2. Kalau kita mau kasih nomor tahapan juga boleh, ya. Kegiatan 1. Ya. Persiapan penyusunan database pertama, kedua, tahapannya 3, 4 boleh. Setelah itu outputnya juga ada, ya, nilai dasarnya ada, ya. Oke. Setelah itu kegiatan kedua apa? Apa kira-kira kegiatan kedua yang bisa kita lakukan? Apa yang kau bikin, Eta? Coba buka lagi file. Buka, Eta. Kita lihat kegiatan kedua. Nanti itu dikasih baik, ya. Iya, Bu. Nah, membuat format data, menyiapkan alat GPS, membuat format pendataan, berkonsultasi. Konsultasi dengan mentor tidak perlu diulang-ulang, walaupun kenyataannya kalian ulang-ulang, ya. Tiap kali kegiatan kalian konsultasi, tapi tidak usah di sini, ya. Kasih merah dia. Nah,
membuat format pendataan sarana dan prasarana desa, menyusun format pendataan, mencetak format, menyiapkan GPS untuk pengambilan titik ordinat. Ini kan jadi di sini sebaiknya di atas ya di kegiatan kedua ini membuat format pendataan dan ya menyiapkan sarana pendukung atau GPS. Kan ini sarana dan prasarana desa. Maksudnya kau pendataan saja di sini, format pendataan kan judulmu sudah pendataan, tapi di sini dia dan membuat format pendataan dan menyiapkan peralatan pendukung. Jadi supaya sini kau ini menyiapkan alat GPS ini satu saja, tidak usah mencari baru menyimpan, tidak penting itu, ya. Tidak penting dia, ya. Dia ini yang ketiga ini, yang ketiga masuk tahap ketiga dari yang kedua, ya. Nah, dia menjadi tahap ketiga, ya. GPS ini yang ketiga ini jadi tahap ketiga. Oke, kasih merah saja dia nanti kau ya. Karena ini tidak penting, berarti kau sudah menyiapkan dia ready untuk dipakai, ya. Artinya tidak perlu kau cari, tidak perlu kau simpan, itu urusanmu. Tapi kau sudah menyiapkan sudah kau semua sudah ready dia untuk dipakai. Lanjut keempat apa? Jadi baru 2 tahapanmu ya? Iya, Bu. Nah, melakukan koordinasi dengan ini tidak penting ini, langsung saja kau sudah mencari data mana ke bawah, menyusun melakukan pendataan ini. Jadi yang kelima jadi kegiatan ketiga. Ya. Yang ini jadi kegiatan ketiga, kasih merah juga dia. Kasih merah dulu supaya kau tahu dia berubah. Ya. Nah, kau ada SK tim. SK tim ini tim desa? Tim desa atau tim mana? Tim kabupaten? SK-nya Bu, gabungan. Kami yang di kantor dengan ada 1 orang dari desa mendampingi. Oke, jangan cuma 1 orang. Kesulitan nanti kalau cuma 1 orang. Iya. Jadi caranya begini, menyusun tim ini di atas dia di persiapan, ya itu menyusun tim ini di atas. Ya. Langsung di sini menyusun tim, tidak usah membentuk tim pendataan, langsung menyusun tim. Di atas dia ya masuk di yang ini. Di sini ini melakukan pendataan bersama staf. Nah, di sini apa yang kau bikin di dalam melakukan pendataan? Apa yang pertama kau bikin? Pembagian tugas, Bu, baru turun lapangan. Ya, pembagian tugas di atas. Nah, pembagian tugas di yang pertama dia itu pembagian tugas. Oh iya. Ya. Penyusunan tim di atas ya, bukan di situ dia tempatnya di persiapan. Di persiapan dia ya. Di persiapan. Jadi menyusun SK tim. Ya, outputnya SK tim. Ya, SK tim pendataan. Di sini berarti kalau tadi itu, ya. Pembagian tugas kan sudah ada SK, tinggal kau bagi tugas waktu mau melakukan pendataan, kau bagi tugas. Setelah itu melakukan pendataan, ya. Pembagian tugas turun lapangan melakukan pendataan di desa ini ya, di desa. Setelah itu sudah dapat data kan melakukan pendataan. Habis itu mengumpulkan semua format data yang sudah terisi. Iya. Iya, itu yang ketiga itu. Itu yang C-nya. Ini kan Bang B. Iya. Nah, kapan kau bagi itu format? Di situ membagikan dulu yang kedua. Oh. Membagi tim, membagi tugas, baru membagikan format yang itu, baru kau atau turun lapangan dulu membagi, ya? Ya, Bu. Di turun lapangan itu kau bagi atau kapan kau bagi? Yang pembagian tuh habis pembagian tugas langsung turun lapangan, Bu. Nah, itu turun lapangan bagi format. Oh, nanti oh iya, Bu. Bagi di format mana dia? Bu.
Pembagian Berarti- tugas dulu baru bagi format, Bu. Iya, tidak usah turun lapangan ditulis supaya bagi format itu harus turun lapangan juga. Oh iya. Tidak usah kata turun lapangan tidak perlu. Kan sudah tahu ini desa yang mau diambil. Tidak Iya. mungkin kau dari kota, dari kantormu kau pakai ke sana ya, pasti. Iya. Ya, bagi format baru mengambil data ya atau itu ya. Habis bagi format, mengumpulkan format yang ada, baru sudah masuk di mengambil GPS ini apa gunanya? Mengambil titik koordinat. Nah, itu Kin, di situ sudah kau punya Iya. Nah, itu mengambil titik koordinat untuk apa? Ya, Iya. bagian-bagian mana? Nah, Iya. setelah itu baru kau mengolah data maksud menginput data. Nanti bikin satu kegiatan lagi. Berarti kegiatan keempat dia, ya? Iya, yang ini melakukan Ya, entry. kegiatan keempat, ya. Itu kegiatan keempat. Tidak di kegiatan belum maksud itu. Kan kau baru turun lapangan ini. Iya. Itu sudah kegiatan sendiri ini melakukan entry ini. Entry dan pengolahan data itu 4. Oke, sudah betul dia begitu. Oke, nanti kasih baik lagi. Mana terus lanjut habis menginput baru kok mengevaluasinya. Ya. Mengumpulkan, memeriksa, mengecek format, menginput. Ya, setelah itu kok evaluasi di kegiatan kelima. Kegiatan kelima evaluasi. Jadi 5 saja kegiatanmu. Iya. Ya? Ya. Iya, Bu. Apa yang ke-6, yang ke-8 kau bikin menyajikan, Memeriksa. kembali. Nah, itu masuk di kegiatan evaluasi, memeriksa kembali kesesuaian data di lapangan. Itu kegiatan kedua dari setelah mengevaluasi hasil penginputan yang pertama, tahapan pertama mengevaluasi hasil penginputan, lantas yang kedua memeriksa kembali kesesuaian, yang ketiga ya melaporkan hasil kepada hasil penginputan atau apa namanya kau bikin kepada mentor. Sudah 5 kegiatan. Itu masuk di tahapan kedua dari yang evaluasi dan monitoring. Kan dia evaluasi dan monitoring dan evaluasi. Monef ya, monef. M dulu, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Oke? Ya, Rizky Lehen, Katanya, Bu, ya. mohon izin yang nomor 7 ini kan saya ada hasil pendataan itu saya kan tampilkan lagi ke Google Earth supaya ada aplikasi digitalnya di situ. Jadi saya yang ke tahapan habis 5, yang ini yang 5, Bu. Sebelum Monef. Boleh itu, Bu? Terlalu banyak. Oh, Sampai 6 kegiatanmu, terlalu banyak. Oke, baik, Bu. Saya Digabung kurangi saja. yang ini. Digabung. Oh iya, Jadi waktu itu pengolahan bisa kau masukkan di situ. Ya, bikin satu tahapan saja dia supaya lebih mudah. Jangan bikin susah diri. Oke, tadi Nurul raise hand. Ya, silakan stop share eta nanti diperbaiki kembali. Baik, Bu. Makasih. Jangan lupa ya output nilai dasar keluar pada pertemuan berikut kita sudah membahas yang lebih bagus. Boleh juga ini kan kita tanggal 11 lagi ada pertemuan. Silakan Nurul raise hand. Nurul mau tampil? Iya, Bu. Silakan. Jadi yang mau tampil buka memang ya. Buka Ya. memang filenya, setelah itu minimize. Ya, ada 2 yang raise hand. Siapa lagi setelah itu Nopri? Ya. Kalau kita tidak selesai ini hari, ya, kita boleh lanjut sebentar. Siapa yang bisa bikin Siapa yang bisa bikin apa lagi namanya? Zoom gratis. Siapa tahu? Ada yang tahu di sini? Ya? Atau yang punya Zoom yang bisa di-join, silahkan. Ya, kalau kita tidak selesai ini, kita boleh ketemu lagi sebentar. Ini kan sampai jam 5:30 ya. Di Soma sampai kira-kira jam 7:30 lagi kita ketemu
Siapa yang bisa bikin, sisanya kita tampil di situ. Biar kita sambung-sambung. 4-5 menit kan dia boleh. Nanti habis itu masuk lagi. Bagaimana kira-kira? Sepakat? Kalau yang ada pekerjaan lain, biar yang penting sudah selesai dia. Nanti kami buat, Bu, bisa. Oke, sip ya. Kasih tahu ibu kok anunya, kodenya. Nanti ibu masuk 7:30 ya, habis sholat pas sholat isya ya. Habis isoma kita ketemu yang belum. Jadi kita tidak buru-buru ya. Karena kalau sekarang kita buru-buru, terakhir tidak bagus hasilnya ya. Pengalaman ibu karena kita kejar waktu agak ini. Tapi kalau kita tambahkan waktu tambahan waktu, nanti di pertemuan berikut ya di tanggal 17 itu sudah lebih halus ininya. Sudah lebih halus hasilnya. Ya, boleh ya bikin ya? Silakan Nurul. Kenapa lama sekali kamunya? Tidak, sudah. Belum Bu. Teman-teman lain sudah bisa melihat? Tidak muncul, Bu. Tidak muncul. Baru yang kelihatan Nurul Rizky. Harus starting. Itu saja toh? Screen sharing. Iya, baru itu yang keluar. Tuh, stop share lagi Nurul. Stop share. Stop share kembali, baru buka lagi. Stop share dulu Nurul, stop share dulu baru buka kembali. Tunggu Bu, lagi proses. Berarti lalot ini. Perangkatnya lalot ya Bu. Iya, jadi makanya perangkat. Pakai perangkat. Tunggu ya. Lalot perangkat. Mic-nya off, Bu. Mic-nya off. Ya Nurul, kalau susah Nurul, bisa kau nanti sebentar malam. Iya ya? Bu, bisa keluar pakai akun yang satu, tapi masih tidak bisa muncul. Ibu tidak membacanya, tidak bisa melihatnya. Kalian bisa melihatnya teman-teman? Tidak bisa Bu. Tidak bisa, ya, tidak bisa Nurul ya. Ya, jadi nanti ya sebentar ya. Sebentar kau siapkan memang perangkatmu yang mendukung karena kita ini susah juga ya Zoom doanya. Tidak bisa kita mau bikin apa. Oke, silakan. Siapa? Rini? Novrianto. Oke, Novrianto. Ya, silakan. Ini latar belakang saya, Bu. Saya langsung saja. Halo, Bu. Ya, mana latar belakang yang mendukung tentang isu yang kau angkat? Datamu ada? Ada, Bu. Mana? Ini dalam proses penyimpanan data ini berkas-berkas ada 176 desa. Itu belum ada secara digital, Bu. Dokumen APBDes desa. Jadi yang kami harapkan di sini bisa tersedianya berupa penyimpanan data secara digital berbasis Google Drive, Bu. Jadi untuk pemberian informasi terhadap pihak-pihak stakeholder dalam hal ini desa sendiri
BPKP, Badan Pemeriksa Pengawasan Keuangan, terus BPK, KPK, Kepolisian dan lain-lain apabila terjadi tindak pidana di sana, Bu, atau pelanggaran korupsi berkaitan dengan anggaran dana desa. Terus tujuan aktualisasi. Halo. Kenapa dia selalu termute? Iya, bagaimana lanjut? Halo Bu, di sini Ya, tujuan aktualisasi tersedianya penyimpanan dokumen penting di desa, yakni APBDes, dan realisasi anggaran dana desa secara digital. Jadi berbasis Google Drive, Bu. Data yang disimpan dapat bertahan lama tanpa harus mengkhawatirkan kehilangan data ataupun kerusakan secara fisik. Yang kedua, membentuk ASN profesional dan berkarakter smart. Ya. Terus manfaatnya, ini ada 3. Pertama untuk dinas pemberdayaan masyarakat desa itu. Oke. Kalau ini yang dinasmu, tidak usah ini kegiatanmu kau bikin di sini, di manfaat. Ya, secara umum dia ditampilkan, ya. Oh, baik. Mengetahui cara membuat database itu perlu dimanfaat. Jadi di secara umum, ya. Ini baik, sepertinya jadi tahapan ya atau kegiatan bagi diri sendiri, bagi penulis saja ya, bagi penulis. Jangan bagi diri sendiri, bagi penulis. Oke, bagi masyarakat ada? Bagi masyarakat dan stakeholder, karena saya punya ini berkaitan, ada beberapa stakeholder Bu, berkaitan dengan isu yang saya angkat ini. Ya, baik. Terus bab 2-nya ini kedudukan apa analisis isunya? Langsung analisis Bu, ini saya identifikasi isu ada 6. Oke, apa? Menggunakan metode APKL. Oke, core isu yang mana? Core isu yang mana? Terus terdapat 3 isu yang paling tinggi nilainya, Bu. Saya tapis lagi menggunakan USG. Ya. Jadi ini isunya yang belum tersedianya digitalisasi penyimpanan arsip dokumen APBDes desa di Dinas PMD. Ya, itu yang kamu angkat kan? Ya. Terus ini yang Ibu bilang tadi ya, identifikasi masalah penyebab mana? Identifikasi saya menggunakan analisis fishbone, ada 4 faktor Bu. SDM, metode, sarana prasarana dan lingkungan. Dari dinas sampai dengan belum tersedianya. Ini ada beberapa Bu. Saya angkat menjadi penyebab. Terus ada pemecahan masalah berdasarkan 7 penyebab masalah Bu. Ya. Terus berdasarkan petunjuk Bu, saya coba-coba ini Bu pakai teori tapisan MC Namara ini. Menggunakan gagasan itu. Tunggu, MC Namara ada inovasi kan di situ, menambah jumlah pegawai. Ini bukan inovasi. Ini kan tapisan ini kalau inovasi baru dia dipakai untuk melihat efisiensinya, kemudahan dan biaya. Baik. Ya, kalau ini dia bukan inovasi, ini menambah pegawai, ya, meningkatkan kapasitas SDM desa, bukan juga inovasi. Inovasi itu misalnya menata kembali arsip dokumen Google Drive. Itu salah satu istilahnya, walaupun sudah pernah dibikin, tapi kau mengangkat itu menjadi istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baik. Apa bedanya ini menyimpan, membuat penyimpanan arsip dokumen secara digital dengan menata kembali dokumen dengan menyimpan Google Drive? Apa bedanya ini? Pengadaan lemari arsip bukan inovasi. Baik. Ya, yang ke-7 bukan yang ini segera pindah kantor bukan juga inovasi. Ini McNamara ini dipakai kalau dia inovasi, ya. Nah, sekarang dari yang ketiga, 4, 5 ini sebenarnya bisa jadi satu saja dia. Baik, jadi tidak perlu kau tapis dengan McNamara. Bikin habis waktu penyajian nanti rancangan, ya. Ya, oke, nanti digabung saja sehingga itu jadi gagasanmu. Oke, karena itu mesti dia harus inovasi. Coba ke rencanamu lihat, belum isu yang terkait. Isu yang terkait ini di atas saja seperti tadi ya, punya ETA ya. Baik, pindahkan saja dia. Di sini sudah gagasan pemecahan isu.
Gagasan pemecahan isu yang penting. Gagasan pemecahan isu. Belum ada. Apa yang kamu bikin? Apa yang kamu bikin? Digitalisasi. Yes, digitalisasi dan penataan dokumen, arsip dokumen, Bu. Ya, itu sudah gagasan pemecahan isumu digitalisasi. Baik, baik, baik. Ya. Tambah ya, nanti situ tambah di gagasan pemecahan isumu. Kamu lihat di persiapan, nah, persiapan ke bawah, mengumpulkan semua dokumen. Di satu desa, berapa desa kamu bikin? 176, Bu. Bukan, yang kamu uji coba ini berapa desa? Semua? Semua, Bu. Oke. Oh, banyak kali. Bisa cukup 30 hari? Bisa, Bu, bisa. Tapi nanti apa namanya setelah ini kan besok kalau memang nggak ada kegiatan saya ke kantor untuk mengecek apakah bisa diselesaikan atau kita hanya bikin pilot project saja, Bu. Ya, misalnya kecamatan yang kau angkat, berapa kecamatan, ya. Ingat ya, waktu kita cuma 30 hari. Misalnya dari sekian desa 10% saja kau ambil, ya, atau 30% saja kau ambil, ya. Tidak harus semua desa kalau tidak bisa dicapai semuanya. Karena ini kan digitalisasi perlu waktu juga pas scan-scan kan? Baik, Bu. Kan? Iya, Bu. Nah, tapi kalau bisa semua siapa takut? Misalnya kalau cuma sedikit memang ya silahkan bikin ya. Oke, sekarang coba kegiatan mengumpulkan data. Nah, persiapan. Turun ke bawah, apa kegiatan keduamu? Menyusun pembuatan base. Menyusun klasifikasi. Kau kerja sendiri? Dengan teman? Ini dengan teman di kantor, Bu, di bidang saya, Bu. Oke, berarti kita kau bagi perlu di tahapan persiapan melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Ya, perlu tambahan di atas di persiapan itu ada tambahan, bukan di situ maksudnya Ibu. Di situ ya, setelah konsultasi kau perlu ada, setelah konsultasi dengan mentor kau perlu ada koordinasi dengan rekan di bawahnya. Satu tahap kedua, tahap B. Tahap B Bu, ya? Bukan, di atasnya ini yang ada kosong itu saja kau tambah. Yang ada kosong itu yang kau tambah. Oke. Tunggu Ibu bikin ya. Yang ada kosong itu kau bikin. Di sini saja kau tambah ya. Lihat bisa kelihatan Ibu punya. Bisa. Nah, Baik. di situ kau tambah B, melakukan koordinasi. Di situ B melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Artinya rekan kantormu dan ya. Nah, jadi supaya atau kau mau tidak bikin tim kan, cuma itu ya, kau minta bantu mereka mengumpulkan semua dokumen. Oke, bisa masuk ya di persiapan. Setelah itu yang berikutnya apa? Menyusun dan membuat klasifikasi dokumen berdasarkan jumlah desa. Boleh. Pembuatan database pada Google Drive, membuat akun. Oke, lanjut. Membuat folder, ya. Ini folder karena begini, Bu, saya jelaskan sedikit. Ini kenapa saya angkat membuat folder? Karena di desa itu untuk dokumen APBDes itu ada terdiri dari 3. Yang pertama produk hukum, terus masalah anggaran dana dengan keputusan-keputusan yang ada di desa. Jadi harus dibuatkan per satu desa. Ya, tidak apa-apa. Lantas yang di C ini hilangkan. Melakukan koordinasi ini sudah tadi di atas ya. Bukan dengan mentor itu bukan koordinasi tapi konsultasi. Tambah kata melakukan, ya, melakukan konsultasi. Lanjut ke bawah, itu kasih merah itu. Kasih merah, bukan itu, tidak perlu dibikin lagi di situ itu. Kasih merah aja dia. Nanti hilang dia itu. Nah, setelah itu kamu membuat folder, ya, apa yang kau bikin? Lihat kegiatan. Kalau kau bingung-bingung, balik ke kegiatan. Ini mengunggah, Bu, karena dia masuk kegiatan ketiga. Ya. Masuk ke kegiatan ketiga. Jadi folder itu saya koordinasi. Kau tidak scan dulu. Kau tidak scan foldernya?
Saya scan. Ya, itu di situ C itu ganti. Melakukan scan folder atau scanning atau apa istilahnya, ya. Scanning dokumen ya. Iya, scanning dokumen. Ya. Oke, kan? Kau scan dulu dia, baru kau unggah. Nanti dikasih hilang itu semua. Baik. Ya. Lantas lihat ke bawah. Sudah tersedia datanya, mengunggah berkas-berkas ke Google Drive. Mengunggah berkas yang telah di-scan, ya. Kan yang telah dikumpulkan atau dipisah-pisahkan, apa istilahnya, memisahkan berkas yang diunggah sesuai masing-masing desa. Jadi langsung saja dia ini mengunggah. Jadi kau mengunggah berkas yang telah dikumpulkan sesuai masing-masing desa. Tidak usah kau bikin lagi istilah satu, ya. Mau paham dia? Maksudnya waktu kau unggah sudah langsung di desa masing-masing, ya. Gitu. Tidak usah ada koordinasi itu lagi Bu ya? Tidak ada lagi koordinasi dengan siapa? Enggak, maksud saya ini untuk apa namanya koordinasi itu supaya tetap kita ada konsultasi dengan mentor. Siapa yang kau mau dengan siapa? Dengan siapa ini kau koordinasi? Saya koordinasi dengan pihak terkait. Jadi misalnya ini kan desa Bu, karena data dari desa yang saya ambil. Jadi setiap progres pelaksanaan kegiatan itu saya harus sampaikan ke pihak desa. Oh, jadi kalau misalnya begitu ada yang bukan kurang, kita minta koordinasi, lagi, Bu. Menyampaikan progres di situ langsung saja menyampaikan, bukan lagi koordinasi kau bikin situ, sudah menyampaikan, menyampaikan progres ke desa. Itu sudah, ya. Progres apa istilahnya, penyusunan data apa ke desa, kegiatan penyusunan APBDes apa istilahnya ya ke desa. Nah, iya, Bu. Oke, lanjut. Apa lagi sudah kau bikin ke bawah? Finalisasi aplikasi, koordinasi dengan ini tidak usah koordinasi, langsung apa kau bikin di finalisasi? Ya. Baik Bu, baik. Apa yang kau bikin di finalisasi? Kalau finalisasi ini Bu, itu masalah kayak review ulang Bu. Jadi kita kasih pemahaman terhadap atasan bahwa manfaat kegiatan ini seperti ini, begitu. Kalau begitu kau menyampaikan hasil, maksudnya begitu. Jadi bukan lagi koordinasi kau katakan di situ, tapi kau menyampaikan data sementara atau menyampaikan data sementara Bu. Iya. Menyampaikan sudah final datanya Bu. Iya. Kenapa? Saya menyampaikan data sementara progresnya Bu. Iya, kan difinalisasi kau sampaikan itu. Bagaimana? Jadi maksud saya Bu, dokumen kan ini banyak desanya. Jadi maksud saya setelah terkumpul semuanya di kegiatan yang di atas yang nomor 3, itu kan saya mau sampaikan bahwa ini telah selesai. Terus baru proses pengunggahan itu Bu. Ya, sudah kan yang ketiga tadi. Yang keempat, kalau dia finalisasi aplikasi, finalisasi itu taruh di tahap yang di atas, kenapa? Waktu diunggahan itu. Apa maksudnya? Bisa juga Bu, bisa. Nah, jadi disatukan Bu ya. Bisa disatukan dia supaya kau tidak susah cari tahapannya. Baik. Nah, ya, lantas ini apa berikutnya? Berikutnya coba apa? Monitoring dan evaluasi, melakukan pengawasan. Ya, melakukan evaluasi, ya sudah betul. Melakukan evaluasi kegiatan. Sudah ini kegiatan monitoring dan evaluasi sudah jadi, pas. Saya bikin jadi evaluasi itu berkaitan dengan Bu, yang terakhir ini untuk kayak apa namanya survei begitu tentang kegiatan ini terhadap stakeholder baik di dinas maupun di pihak luar. Boleh, istilahnya bagaimana kau melakukan ini melalui testimoni pihak terkait, boleh. Ya. Aktivitas Bu. Bisa.
Oke. Jadi 4 kegiatanmu saja, ya, tidak harus 5. 4 itu sudah masuk di level 4 ya, teman-teman, sudah masuk di level 4. Kenapa kita bikin susah kalau dia sudah masuk di situ? Istilahnya yang bisa kita gabungkan saja. Supaya kita tidak kesulitan lagi mencari apa output, apa nilai-nilai, ya. Oke. Lanjut setelah semuanya di tiap-tiap kegiatan, ya, di tiap-tiap kegiatan di bawahnya nilai berakhlak itu digaris lagi dia, baru tulis ya keterkaitan dengan agenda 3 atau misalnya langsung taruh manajemen ASN, smart ASN atau hanya satu manajemen kah, ya. Manajemen atau dua-duanya boleh dengan smart ASN. Kalau berkaitan dengan digitalisasi berarti smart ASN masuk. Ya, kalau masih koordinasi, konsultasi, bla bla bla, itu masih masuk manajemen. Ya, bisa ya. Oke, teman-teman. Siapa lagi mau tampil? Abdillah, Bu. Nurul tadi masih pending ya. Siapa? Abdillah, Bu. Siapa? Abdillah, ya silakan. Silakan, Mas. Tampil. Ya, izin share screen, Bu. Ya, silakan. Noprianto Abdillah. Diperbaiki ya teman-teman. Satu yang kita perbaiki semuanya sudah Ibu. Nah, ini bahwa ini untuk semuanya. Pendahuluan latar Ya, Bu. belakang. Kalau untuk judulnya, Mana Bu. Ya, ini judulnya, Bu. Pelaksanaan koordinasi dengan Mohon masukan, Bu. Mungkin penggunaan kata-kata dalam judul ini mungkin ada yang belum tepat, Bu. Yang intinya yang saya mau angkat ini, Bu, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dalam mendukung upaya penegakan perda penertiban ternak, Bu. Jadi dia begini dia penertiban ternak, istilahnya ternak ini kan yang punya masyarakat. Ya, Bu. Ya, intinya ya, Ibu paham ini maksud dan tujuan perda ini masyarakat yang punya. Yang mau ditertibkan ini ternak berdasarkan perda. Iya, Bu. Ya. Jadi penertiban ternak apa melalui apa kok bikin koordinasi? Iya, Bu, sesuai dengan tupoksi saya, Bu, di bidang analis hubungan antar lembaga. Jadi dia melakukan koordinasi, membantu tugas dari kepala bidang, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, Bu, terkait dalam pelaksanaan penegakan perda. Jadi saya ambil contohnya di sini, Bu, studi kasusnya penertiban ternak, tapi melalui pemaksimalan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Bu, seperti Dinas Peternakan, kemudian pihak kecamatan dan pemerintah desa, Bu. Oke, itu kalau gitu Ibu paham maksudnya. Jadi dia kalau ini bisa penertiban ternak melalui koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait. Oh ya, siap, Bu. Dalam kurung ya, mendukung perda nomor berapa dia? Nomor 1, Bu, tahun 2017. Nanti dia dalam kurung itu perdamu, penegakan perda. Ya, Bu. Tidak usah kau tulis dalam upaya mendukung. Kau tulis saja penegakan itu sudah artinya itu. Coba kau kasih turun ke bawah dulu itu judulmu kau kasih turun ke bawah dulu, nanti bandingkan dengan judul tidak. Judul tadi dikasih turun ke bawah, kita bikin judul di atas dulu. Ya, coba ya. Tadi bagaimana? Yang Ibu bilang, coba kau bisa ulang, tulis ulang. Penertiban ternak. Ketik. Penertiban. Atau kalau ada masukan dari teman-teman boleh ya teman-temannya memberi masukan. Penertiban ternak melalui upaya. Bukan tidak usah upaya, melalui koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait. Di Kabupaten Sigi.
di Kabupaten Sigi dalam kurung. Ya, di bawahnya itu, di bawah itu, kasih di bawah, dalam kurung penegakan Perda nomor 1 berapa? Nomor 1 tahun 2017, Bu. Nah, tutup kurung. Gimana teman-teman? Ada usulan? Coba teman-teman silakan mengusul. Ada perbaikan membantu Pak Abdillah. Penertiban ternak. Istilahnya kan kau berharap agar camat, desa itu juga melakukan gerakan. Iya, betul. Ya? Artinya koordinasi dan kolaborasi, sama-sama bergerak. Ya, ya, silakan ada yang resen. Mana coba bersuara siapa Ibu? Iya, silakan. Saya sebaiknya instansinya itu disebut instansi apa, bukan instansi terkait supaya langsung ke fokusnya. Terima kasih. Oke, instansi terkait banyak sekali tadi dia sebut, ya, peternakan, kecamatan, desa, ya, pokoknya yang terkait dengan kalau dia mau disebut terlalu banyak. Iya, Bu. Ya, gimana? Oke, ada lagi usulan lain? Ada usulan tadi instansinya masih masuk dengan Dinas Pertanian, Kecamatan, dan Desa. Apakah cuma Dinas Pertanian? Dinas Peternakan? Dinas lain tidak? Kalau yang lebih spesifik dia ke Dinas Peternakan, Bu. Kemudian turunannya dia ke pemerintah kecamatan, kemudian ke pemerintah desa, Bu. BPM Pemdes tidak? Kalau untuk penertiban ternak belum sampai ke Dinas PMD, Bu. Hanya ke Dinas Peternakan dengan pemerintah kecamatan dan desa, Bu. Nanti di penjelasan latar belakang baru kau tulis instansi terkait antara lain, ya, usulannya ya, tadi. Siapa tadi yang mengusul? Ibu Herni, Bu. Siapa tadi? Ibu Herni. Ya. Ya, Ibu Herni nanti di latar belakang Pak Abdi kasih masuk ya. Istilahnya ya, instansi terkait antara lain tadi ya. Dinas ya, Peternakan. Oke, siap. Dikasih merah dulu itu yang di atas, dikasih merah dulu dia. Dikasih merah ya, supaya dipikir-pikir apakah konsultasikan dengan mentor ya. Ya, Bu, siap. Oke. Karena perdanya harus nampak di situ ya, penegakan perda nomor berapa harus kelihatan. Karena kau ingin menegakkan perda. Tidak semua perda yang oke, lanjut di latar belakangmu Ibu lihat. Pelan-pelan, mana yang mendasari latar belakang perlihatkan. Di sini, Bu. Bukan. Bukan, ternak berkeliaran ini yang masih kau belum ada. Oh iya. Kan kau mau tertibkan. Iya, Bu. Kenapa kau mau tertibkan kalau tidak ada masalah? Kau mau koordinasi dan kolaborasi kalau tidak ada masalah. Harus kau cerita di situ ya, bahwa faktanya ya, bahwa faktanya masih banyak ternak berkeliaran, harus ada di situ. Lanjut ke bawah dulu, Ibu lihat. Ke tujuan, Bu. Mana sudah? Belum, masih di kesimpulan itu sehingga kau. Oh iya. Mana tunggu? Apa dampak isumu? Mana dampak isu kalau itu tidak dilakukan? Nanti kau tambah ya. Iya, Bu, siap. Nanti tambah dampak isu. Iya, seperti tadi ya, punya teman-teman yang lain. Lanjut ke bawah. Kayaknya sore ini kita hanya bisa 4 ini ya. Nanti kita sambung lagi ya. Teman-teman siapa yang bisa bikin? Pak Nofri, bikin Zoom? Bisa, Bu, bisa. Tapi mungkin terbatas karena saya punya bukan premium, Bu. Tidak apa-apa, bisa kan diulang-ulang. Baik, Bu, baik. Bisa. Nanti saya buat, Bu. Oke. Ya, badai 8 ya. 7.30 baik. Ya, oke. Ini Bu tujuan ya, itu ya.
Lanjut, mana manfaatmu? Bisa Manfaat ada membantu. kinerja dan prestasi Satpol PP Bu dalam penegakan Jadi manfaatnya untuk bagi Satpol PP, bagi masyarakat, bagi Pemda, ya. Harus Siap, Bu, ya. tulis satu-satu ya. Oke, Iya, Bu. tambah itu nanti lihat itu punya teman-teman yang lain. Siap. Lanjut. Mana sudah sampai di mana? Rancangan, bukan rancangan gagasan. ya mestinya. Di rancangan aktualisasi judul bab ya. Iya, Bu. Lihat di pedoman ya, lihat di pedoman. Alternatif. Wih, so jadi kok punya. Ya. Ya, Bu, ada ini 4. Namanya so jadin. Ya. 4 kegiatan, Bu, tahap Di perencanaan. bawah rencana itu harus ada unit kerjamu. Di bawah rencana itu yang tanda tebal itu di atas naik. Di atas bukan di situ. Coba. Nah, di atas tabel itu Ini, Bu, tabel ada, harus ada naik ke atas. Dia kasih turun harusnya kasih turun ya. Oh iya, Gagasan siap, pemecahan isu. Gagasan iya, pemecahan isu. Nanti kau tambah gagasan pemecahan isu. Mana Ibu lihat kegiatan menyampaikan konsultasi dengan mentor. Nah, jadi ini ya bukan urusan isu lagi kita urus di sini ya di tahapan ini ya teman-teman. Karena isu sudah habis rancangan kita sudah seminarkan. Yang kita tuangkan di sini adalah kegiatan yang kita sudah mau mulai. Misalnya kita seminar rancangan tanggal 15 Juli. Tanggal 16 apa yang kita mau bikin? Ya, atau tanggal 17 apa yang kita mau bikin? Itu sudah masuk di tahapan-tahapan kegiatan. Bukan lagi menyampaikan isu yang ingin diangkat, tidak lagi, ya. Tidak persoalan yang baru mau start ini baru mau start kan yang ini hilang dia. Jadi dengan mentor dulu ke konsultasi, lantas yang kedua dengan Kasatpol PP. Jadi konsultasi melakukan konsultasi dengan Kasatpol PP. Menyusun rencana ini tidak perlu menyusun rencana, sudah ada rencana. Ini sudah rancangan ini rencana. Ya. Mempersiapkan segala sesuatu dalam kegiatan. Apa yang kau persiapkan harus jelas, tidak begini. Ini namanya tahap yang keempat, kau bikin ini gampang. Apa yang kau bikin? Ya, misalnya kau mau melakukan koordinasi dengan dinas peternakan, melakukan koordinasi dengan jadi di sini boleh kau ini melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam kurung dinas peternakan, kecamatan dan desa. Ya, itu di tahap keempat. Dia masuk di tahap 2 itu yang koordinasi dengan baru sudah pelaksanaan kapan waktumu. Jadi persiapan sebelum itu harus sudah dilakukan di atas, ya. Siap. Iya, koordinasi persiapan itu sudah pelaksanaan ini apa sudah kau bikin? Apa yang kau mau bikin? Dalam kegiatan pelaksanaannya, kau sosialisasikan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi atau melakukan apa? Iya, Bu, sosialisasi. Pertama, kerjasama dengan instansi untuk terkait dengan pengawasan, Bu. Misalnya pemerintah kecamatan dan desa, supaya pemerintah kecamatan dan desa ini ikut andil juga dalam hal pengawasan penertiban ternak di wilayah masing-masing. Kemudian sembari dengan pelaksanaan itu, saat kita turun ke lapangan, kita juga sosialisasi dengan masyarakat. Ini dia taruh di poin ketiga, Bu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, rencananya nanti kemungkinan pelaksanaannya di 3 kecamatan, Bu, di Kecamatan Dolo, kemudian Sigi Induk, dan Kecamatan Biromaru. Ya, bagus. Ini ada 3, Bu, saya bagi 3. Kegiatan pendukung kegiatan Perda. Ya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Biromaru, melakukan sosialisasi Kecamatan Sigi Kota, melakukan dengan Kecamatan Dolo. Oke. Ya. Jadi intinya kau sosialisasi di desa, koordinasi dengan itu. Oh, begitu maksudmu. Jadi kau melakukan juga ini dengan Kecamatan Sigi Kota, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apa bedanya ini ya dengan
Yang kegiatan tahap 3 melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya. Oh, ini ya di sosialisasinya. Iya, Oke, 3 kegiatan sosialisasimu, tapi yang di atas coba kegiatan keduamu Ibu lihat. Melakukan koordinasi itu, melakukan koordinasi ini masih dengan desa, kecamatan, itu yang kau maksud. Iya Bu, maksudnya Dinas peternakan. sebelum turun aksi kita koordinasi dulu. Jadi misalnya minggu pertama kita mau rencana turun ke kecamatan Dolo. Jadi kita sebelum itu kita koordinasi dulu Bu ke pemerintah kecamatan dan desa. Kemudian lanjut di Kalau tahap begitu tadi. di atas di persiapan kau menyusun jadwal. Oh iya siap Bu. Kan kau harus terjadwal dia. Iya Bu. Kan harus terjadwal. Iya Bu. Kan outputnya tersedianya jadwal. Itu di situ ya. Nah, itu mempersiapkan segala sesuatu ya. Pembuatan jadwal, koordinasi dan sosialisasi ya. Iya Bu. Jadwal koordinasi dan sosialisasi itu nanti kau bikin. Yang segala sesuatu itu tak jelas. Apa itu segala sesuatu? Rupanya jadwal bisa. Oke. Iya Bu. Nah, kau bikin ini. Oke. Kegiatan berikut Ibu lihat. Nah, kegiatan keempat evaluasi. Ya, evaluasi dan monitoring ya, mengkonsultasikan hasil. Tidak usah mengkonsultasi dengan mentor lagi, meningkatkan, menentukan tingkat keberhasilan, mengumpulkan seluruh dokumen kegiatan aktualisasi, membuat rekomendasi tindak lanjut. Tidak perlu membuat rekomendasi masuk di tahapanmu. Ya Bu. Apa yang kau mau bikin? Kenapa dia masuk di tahapan? Misalnya mungkin dalam pelaksanaannya ada yang kegiatan yang tidak terlaksana, Bu. Jadi dimasukkan dalam rekomendasi untuk pelaksanaan setelah kegiatan latsar. Oh, nanti itu di penutup, pertama kesimpulan, kedua rencana tindak lanjut. Tidak perlu dia masuk di sini karena dia ini kegiatanmu akan masuk di jadwal. Oh, iya, di jadwal tentatifmu. Nah, kalau dia ini belum ya. Jadi konsultasi hasil kegiatan dengan mentor tidak perlu juga ya. Yang perlu kau menentukan tingkat pencapaian dalam kegiatan aktualisasi, kau memonitoring pelaksanaan penertiban ternak. Ini kan kau punya inti itu ya. Iya Bu. Sudah 30 hari ini setelah kau sosialisasi sudah sejauh mana dia? Ya. Itu monitoring, kau keliling-keliling dari 3 kecamatan ini, bagaimana mereka melakukan. Jadi monitoring pelaksanaan penertiban ternak di 3 kecamatan. Itu yang pertama, kegiatan pertama. Tahap pertama di kegiatan keempat. Tidak usah itu konsultasi itu masuk lagi. Tidak. Walaupun kau konsultasi, tetapi kau tidak masukkan lagi di dalam tahapan kegiatan. Oke, monitoring pelaksanaan penertiban ternak sesuai perda. Oke? Kumpulkan seluruh dokumentasi, tidak perlu itu menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor. Ya. Yang ketiga itu tidak perlu pasti kau kumpul itu biar ditaruh tahapan. Oke. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor, itu yang penting. Oke? Ya. Silahkan Abdi stop share. Nanti Abdi ini yang perlu Ibu perlihatkan bahwa di kolom 5 coba lihat ya. Tidak usah kalau pelaksanaan sosial, tidak usah kau sebut ulang itu kegiatannya, taruh di sini langsung dia harmonis ya. Apa yang kau berorganisasi pelayanan harmonis, langsung poin-poin nilai yang kau lakukan. Tidak perlu kata-kata di situ yang terlalu panjang. Tidak perlu narasi, ya. Oh iya, Bu. Tidak perlu narasi, oke? Langsung nilai dasar berakhlak mana yang kau aktualisasikan. Oke, kasih baik nanti. Semua ya teman-teman, silakan stop share. Teman-teman, untuk yang kolom 5 tidak perlu dia narasi. Yang perlu ditaruh di situ hanya dari berakhlak itu mana yang diaktualisasikan, apakah ketujuhnya atau cuma 5, tapi jangan kurang dari 1. Jangan kurang dari 2, minimal 3 ya, minimal 3 ya, jangan kurang. Kalau 7
siapa takut. Oke, ya. Jadi kita akhiri dulu karena sudah setengah 6 ini ya, setengah 6 lewat. Nanti kita akan membuat Zoom. Siapa yang mau ikut silahkan ya. Ini tidak ada, bukan kewajiban ya, tidak ada paksaan. Siapa yang mau ikut silahkan ya, mendaftar sama Pak Nofri. Pak Nofri kirim di grup saja kodenya ya, password dan ID-nya supaya siapa yang mau ikut boleh. Ini hanya tambahan. Siap. Supaya kita ada tambahan waktu, karena kalau cuma 2 JP memang tidak cukup ya. 2 JP tidak cukup untuk kita melihat bagaimana yang sudah kalian bikin. Ibu akan sulit kalau tidak membaca satu-satu. Ibu harus melihat satu-satu, karena itulah Ibu lihat apakah sudah benar kalian bikin, nanti Ibu perbaiki lagi, Ibu koreksi lagi ya. Oke. Semangat ya teman-teman. Bagaimana? Tetap semangat ini? Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat luar biasa ya. Sebentar malam ikut semua Bu. Masih banyak yang mau diperbaiki. Iya. Nanti per orang bikin link Zoom-nya saja Bu. Iya, silakan satu orang yang bikin link Zoom-nya. Kalau biasanya ada yang berbayar 5.000 per jam atau apa, Ibu tidak tahu itu. Ibu tidak tahu bikinnya. Kalau Ibu tahu, Ibu so bikin, tapi Ibu tidak tahu. Ya. Tapi kalau ada yang gratis, ya siapa takut. Nanti kita masuk lagi, no? Habis itu masuk lagi. Kan tiada yang info di sini ya. Permisi Bu. Dukcapil, ya. Mami Stin, ada yang info? Ya. Kalau sebentar aktivasinya dari BKPSDM berhasil, Bu, nanti bisa pakai akun BKPSDM saja karena masih proses aktivasi. Nanti bisa pakai, kalau misal selesai maghrib bisa aktivasi, nanti saya kasih akun BKPSDM, saya bukakan room sebentar Bu, gratis, itu unlimited, bisa dipakai. Luar biasa. Wow, keren. Tepuk tangan dulu. Ini mantap, mantap Pak Kadit. Terbaik Pak Koko. Terbaik. Karena begini, ini baru 4 yang Ibu baca secara ya 1, 2. Memang ya. Supaya kalau unlimited tidak usah keluar masuk kita langsung ya. Oke. Terima kasih Pak sudah membantu kami. Kira-kira 7:30 begitu kita isoma dulu ya. Istirahat dulu sambil makan isoma ya. Sambil istirahat, sholat ya, yang sholat, dan kita ketemu 7:30. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, apa jawabmu? Sore. Semangat, ulang. Semangat pagi. Sore, luar biasa. Oke. Terima kasih. Sudah mengakhiri ruangan pertemuan agenda pembelajaran untuk di kelompok 3. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Pak Koko, Ibu Uni sudah mengawasi pembelajaran ini, dan kepada teman-teman ujian sudah dekat, berhitung hari ke tanggal 15, dipotong hari Lebaran. Ya, jadi saya harap kita mau sambung sebentar nanti. Pak Koko akan membantu. Selama pantauan saya Mamatin, kemajuannya sudah progresnya sudah bagus sekali Pak Mamatin. Oke, terima kasih Bu Stinca dan teman-teman. Saya tunggu di ruang main season untuk pengarahan terkait ujian akademik ya. Saya tunggu di ruangan. Jadi Ibu Stinca kami persilahkan untuk meninggalkan. Saya mohon lift ya. Yo, terima kasih Pak Rahmat.